Shalom sahabatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugu di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman, saya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan begitu baik memberkati pelayanan khususnya di channel ini, sehingga sampai subscribernya sudah 100.000. Nah, saya tahu dan saya sangat mengerti bahwa semua ini bisa saya capai itu karena teman-teman semua mendukung channel ini dan memberikan support kepada saya, selalu hadir dan menantikan setiap video-video terbaru di channel ini. Dan semua itu berkat dukungan teman-teman sehingga sampai hari ini subscribernya tembus 100.000. Puji Tuhan ya. Kiranya channel ini dapat terus menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi tempat untuk kita boleh belajar dan tentu biarlah Tuhan dimuliakan. Nah, kesempatan ini saya akan berbagi berkat rohani kepada kita karena masih dalam suasana kemerdekaan. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan kemerdekaan Kristen. Tema kita hari ini adalah kemerdekaan. Saya yakin dan kita sebagai orang percaya kita adalah orang merdeka. Saya akan mengajak kita membaca dua ayat Alkitab untuk kita boleh renungkan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mengutip satu lagu yang diciptakan oleh Hussein Mutahar. Dia katakan, sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi, memang bahwa kalau kita sudah dimerdekakan, memang tetap selamanya harus menjadi orang yang merdeka. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara Indonesia ini sudah merdeka? Nah, secara penjajahan dalam perbudakan, kita ini sudah dimerdekakan. Tapi, dalam hal kemiskinan, dalam hal mungkin kemalasan, kita masih banyak yang belum merdeka. Tapi dalam hal rohani, secara spiritual, Kristus telah memerdekakan kita. Itulah sebabnya kita sudah menjadi orang merdeka. Saya mengutip satu tulisan yang ditulis oleh Karl Barth. Dia juga mengutip apa yang dituliskan oleh Agustinus dan para teolog klasik. Dia mengatakan begini, kemerdekaan bukan semata-mata kebebasan memilih menurut kehendak hati, melainkan merdeka dari berbagai kejahatan dan penindasan yang disimpulkan dalam istilah dosa. Dan lebih daripada itu, merdeka untuk sungguh-sungguh hidup bersama Allah dan sesama dan dalam pri kemanusiaan. Ya, jadi merdeka itu tidak semerta-merta bebas melakukan sesuai dengan kehendak hati, tapi juga meninggalkan kehidupan dalam dosa dan hidup bersama dengan Allah dan sesama sebagai ciptaan. Nah, Kristus, yang paling penting kita ketahui adalah Kristus memerdekakan kita itu dari dosa. Nah, semua manusia membutuhkan kemerdekaan, khususnya dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa. Jadi, semua manusia adalah orang-orang yang perlu dikasihani dan kita tidak mungkin dimerdekakan kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Jadi, karena dosa itulah maka Kristus harus membebaskan kita, memerdekakan kita. Nah, selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah kita dimerdekakan? Yang pertama, kita harus hidup sebagai hamba Allah, sebagai orang merdeka. Tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi hidup betul-betul menjadi seorang hamba yang taat, yang rendah hati, yang melakukan kehendak Tuhan saja. Lalu, Galatia 5 ayat 13, tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi melainkan melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Jadi, sebagai orang yang dimerdekakan, jangan lagi hidup dalam perbudakan dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tetapi, layanilah seorang akan yang lain. Lalu, selanjutnya, Galatia 5 ayat 1. Karena Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalau kita baca kitab Galatia ini soal kemerdekaan Kristen, di situ konteksnya ada orang-orang Yahudi ribut mempersoalkan soal sunat. Ya, mereka mempersoalkan soal sunat. Mereka mengatakan bahwa kalau mau diselamatkan harus disunat. Nah,
Paulus katakan sunat atau tidak sunat tidak punya arti, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, sekarang Paulus katakan karena Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan perhambaan hukum sunat yang lahiriah itu. Yang penting adalah sunat hati di dalam kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ending kehidupan kita sebagai orang yang dimerdekakan adalah hidup dalam kekekalan. Nah, ini penting sekali kita harus pikirkan. Dan inilah sasaran supaya manusia yang telah berdosa itu mendapatkan hidup di dalam kekekalan. Jadi teman-teman, apabila Kristus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar adalah orang yang merdeka. Jadi sangat-sangat bersyukur kita ada di dalam Kristus. Tidak mungkin kita dibebaskan kalau mengandalkan diri kita sendiri, apalagi mengandalkan perbuatan baik kita. Mustahil. Saya memberikan pesan praktis untuk aplikasi praktis di dalam kemerdekaan ini. Nah, sebenarnya secara rohani kita harus dimerdekakan dari dosa. Dalam kitab Yohanes pasal 8, Yesus mengatakan, apabila kamu melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita bebas dari dosa. Bebas dari dosa bukan berarti sembarangan lagi hidup dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Nah, di dalam kemerdekaan maka kita sebagai orang percaya harus merdeka dari perbudakan HP. Sekarang kita tidak lagi mungkin hidup dalam dosa, ya, walaupun kita natur berdosa. Tapi sekarang HP itu memperbudak kita sehingga kita tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi mungkin mendoakan orang lain. Nah, HP membuat kita lupa dan tidak mengingat Tuhan. Nah, jangan lagi diperbudak oleh HP. Harus juga merdeka dari kemalasan. Malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas belajar, malas melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan. Harus merdeka dari kebodohan. Banyak belajar supaya tahu kebenaran. Di masa sekarang kita perlu memperlengkapi diri supaya kita tahu kebenaran dan kita juga bisa mempertahankan dan juga memberikan apologetika kepada orang yang bertanya, mempertanggungjawabkan iman kita, ya. Dan juga kita harus merdeka dari keegoisan. Ada banyak hal yang harus kita lepaskan dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Nah, sekarang apakah yang membuat Anda sulit untuk merdeka? Nah, sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita sulit merdeka dan tidak melakukan kebenaran? Anda bisa renungkan secara pribadi dan engkau harus bebas sebagai orang yang merdeka. Ya, pada akhirnya saya mengucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan dan selamat juga karena kita sudah beroleh kebenaran dalam Kristus dan marilah kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat ulang tahun untuk Indonesia dan dirgahayu untuk kita semua. Bravo, salam merdeka.